Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di negara Republik Ceko. Negara ini dikenal sebagai negara yang menganut ateis tertinggi di Eropa. Diketahui hampir 75% penduduk Ceko menyatakan ateis atau tidak beragama. Hal ini terjadi lantaran runtuhnya komunis yang mengakibatkan penduduk Ceko lebih memilih tidak menganut agama apapun. Adapun Islam di Ceko saat ini merupakan agama minoritas. Sejarah Islam di negara ini tidak terlalu diketahui. Namun, Islam mulai berkembang ketika negara ini masih bergabung dengan Slowakia sehingga dinamakan Cekoslowakia. Populasi Muslim Ceko saat ini berjumlah 20.000 atau 0,2% dari populasi Ceko sekitar 10 juta. Ada sekitar 7 masjid di negara ini, 4 masjid di Praha, 1 di Brno, dan 1 di Teplis dan 1 lagi di Tuchomerais. Mayoritas mereka beraliran Islam Sunni. Saat ini, mereka menghadapi tantangan dalam beragama Islam, seperti mahalnya harga air mineral, seks bebas, hingga penggunaan alkohol yang makin marak. Republik Ceko adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang terbentuk setelah bubarnya negara Cekoslowakia. Negara ini berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan utara, dengan Polandia di sebelah utara, dengan Slowakia di sebelah tenggara dan dengan Austria di sebelah selatan. Di negara ini terletak Sudetenland di mana dahulu tinggal suku bangsa Jerman, tetapi setelah Perang Dunia II, sebagian besar mereka dideportasi meskipun masih banyak orang Ceko yang menyandang nama Jerman. Kala itu sekitar 3,5 juta jiwa bangsa Jerman diusir. Di tanah Sudeten banyak terdapat industri, terutama industri kerajinan kristal dan bir. Tanah Ceko muncul di akhir abad ke-9 ketika ia dipersatukan oleh Přemyslic. Kerajaan Bohemia adalah penguasanya, namun konflik keagamaan seperti Perang Husit abad ke-15 dan Perang 30 tahun abad ke-17 sangat merusak. Kemudian tanah ini di bawah pengaruh Habsburg dan menjadi bagian Austria-Hongaria. Setelah Perang Dunia I, Ceko dan tetangganya Slowakia bergabung dan membentuk Republik Merdeka Cekoslowakia pada 1918. Setelah Perang Dunia II, Cekoslowakia jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet. Pada 1968, sebuah invasi oleh pasukan Pakta Warsawa mengakhiri usaha pemimpin negara ini untuk meliberalisasikan partai berkuasa dan menciptakan sosialisme dengan sebuah muka manusia pada musim semi Praha. Pada 1989, Cekoslowakia mendapatkan kebebasan melalui revolusi Beludru. Pada tanggal 1 Januari tahun 1993 negara ini secara damai pecah menjadi dua, menciptakan Republik Ceko dan Republik Slowakia yang merdeka. Republik Ceko bergabung dengan NATO pada 1999 dan Uni Eropa pada 2004. Selama 2 abad sebelumnya, bahasa Ceko mulai jarang digunakan dalam bidang administrasi negara, sastra, sekolah, dan di kalangan kelas-kelas atas. Sejumlah besar buku yang ditulis dalam bahasa Ceko dibakar untuk alasan pengakuan dosa, misalnya Yesuit Antonín Konias membakar sebanyak 30.000 buku berbahasa Ceko. Lambat laun, bahasa Ceko hanya menjadi alat komunikasi antar petani, yang sering kali buta huruf. Oleh karena itu, kebangkitan nasional mulai timbul di kalangan rakyat Ceko di pedesaan. Islam di Ceko. Saat ini masjid-masjid di kota Brno dan Praha merupakan satu-satunya badan resmi yang mewakili umat muslim di Ceko. Namun, komunitas muslim baru dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang semakin berkembang. Mohamed Abbas, seorang tokoh media, penerbit Al-Quran dan terjemahan Riyadhus Shalihin dalam bahasa Ceko, membentuk komunitas Islam. Saat ini, mereka sedang mengumpulkan tanda tangan hingga 300 orang agar dapat diresmikan oleh negara, sehingga mendapatkan pendanaan. Komunitas ini diharapkan dapat menyewa, membangun, dan mengelola pusat Islam serta mendirikan sekolah Islam. Selain itu, setelah 10 tahun dapat meminta hak istimewa menyediakan kebutuhan ibadah tentara dan warga binaan di penjara serta mendukung pernikahan secara Islam. Selain itu, ada seorang wanita mualaf Jitka Červinko membuat komunitas Islam daring berbasis Facebook dengan grup muslim dari Republik Ceko. Sejak November tahun 2008 dibuat, anggotanya telah mencapai 300 orang. Kehadiran Islam pertama kali di Ceko tercatat dalam sebuah dokumen karya Ibrahim Ibn Jakub pada 964–965.
Dia merupakan Muslim berdarah Yahudi yang berasal dari Spanyol. Tulisannya kemudian diterbitkan menjadi sebuah sumber cerita pertama mengenai penyebaran Islam di Eropa Tengah. Dalam tulisan tersebut, penyebaran Islam terjadi saat tentara Ottoman mengepung Wina hingga Moravia. Kemudian, ketika hubungan dagang antara Kekaisaran Austria-Hongaria dan Ottoman muncul pada abad ke-19. Namun, pengaruh Islam terhadap kehidupan Ceko masih sangat minim. Ceko sebelumnya merupakan wilayah bagian dari Kerajaan Austria-Hungaria. Pada 1912 undang-undang ditetapkan bahwa kerajaan mengakui Islam sebagai sebuah agama resmi. Kerajaan Austria juga ketika itu mengizinkan komunitas Muslim pertama, yaitu Muslimské náboženské obce Československo pada 1934. Tapi, pada 1949 komunitas tersebut dibubarkan. Kemudian, umat Muslim Ceko berusaha kembali mendirikan komunitas Muslim baru pada 1968, tapi gagal. Baru pada 1991 pusat komunitas Muslim Ceko berdiri. Mereka menamakan organisasinya dengan sebutan Ústředí muslimských náboženských obcí. Setelah negara ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu negara Republik Ceko dan negara Slovakia. Republik Ceko dan Slovakia benar-benar sangat berbeda. Di Slovakia sekarang memiliki presiden yang berpikiran liberal, Zuzana Čaputová, yang secara terbuka mendukung hak asasi manusia. Sedang Republik Ceko, di sisi lain, memiliki presiden Miloš Zeman, seorang populis, yang telah mengobarkan kebencian terhadap Muslim dan yang telah berulang kali mengatakan bahwa Islam adalah ideologi kriminal. Meskipun Slovakia mungkin lebih menerima Muslim dan imigran daripada Republik Ceko, itu sama sekali bukan tempat perlindungan. Islam dilarang diajarkan di sekolah-sekolah dan tidak ada satu masjid pun di seluruh negeri yang melayani 5.000 Muslim di Slovakia ini. Ya, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Republik Ceko, kata Hasna dari temuan Pew Research. Demikianlah sekilas info Islam di negeri Republik Ceko. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.